dari Fakultas Ekologi Manusia IPB dan senior kami di Kementerian Desa dulu. Kemudian yang kami hormati Bapak Ibu sekalian dari akademisi, peneliti perguruan tinggi, perwakilan dari Bapeda maupun kabupaten maupun kota dan para pendamping desa serta seluruh hadirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas undangannya dan kita tentu wajib bersyukur bahwa pada hari ini, hari Sabtu pagi ini kita masih bisa berkumpul kembali untuk membangun pengetahuan. Khususnya pada hari ini kita konsentrasi pada pembangunan di tingkat desa, yaitu membangun desa yang berkelanjutan, mengintegrasikan data untuk pencapaian SDGs melalui indeks desa. Saya kira ini sangat sangat tepat. Kita di Bappenas beberapa eh, waktu terakhir juga berdiskusi mengenai indeks ini ya di tingkat desa. Kami juga berdiskusi mengenai indikator-indikator SDGs di tingkat desa dan saya kira berbicara mengenai data-data di desa sangat penting karena tidak saja ini menjadi indikator besar dari pembangunan di mana semua pembangunan sebenarnya ada di desa, tetapi juga bagaimana memberikan informasi untuk desa itu sendiri menjadi salah satu eh, menjadi informasi buat desa untuk pembangunan. Jadi desa itu tidak hanya diberikan ke pusat, tapi juga dimanfaatkan oleh desa sendiri untuk informasi mengenai pembangunan. Jadi, Bapak Ibu sekalian, eh, perlu kami sampaikan bahwa eh, pembangunan mengenai SDGs ya sejak pertama kali diluncurkan, kita semua sudah sepakat dari pusat sampai tingkat desa untuk mengimplementasikan SDGs yang di waktu beberapa hari sebelumnya, beberapa tahun sebelumnya itu dibuat melalui peraturan presiden dan sekarang peraturan presiden ini sedang kami lakukan revisi pendalaman sehingga ke depan menjadi lebih untuk update lagi untuk menjawab berbagai tantangan. Dan komitmen itu tidak hanya diletakkan pada sasaran nasional tentunya, tetapi juga di dalam asta cita presiden. Ya, jadi kalau kita bicara RPJM, bicara SDGs ya itu dalam Perpres, kemudian menjadi kebijakan nasional masuk RPJM, RPJP, tapi juga kita alignment dengan asta cita presiden. Dengan demikian SDGs bukan lagi suatu yang abstrak, ya, bukan suatu yang levelnya hanya di tingkat global, tapi juga menjadi kompas dari pembangunan dari pusat sampai tingkat daerah. Ada 4 pilar untuk SDGs yang kami terjemahkan di Indonesia, yaitu pilar sosial, pilar ekonomi, pilar lingkungan, dan pilar tata kelola. Dan sekilas kalau saya lihat di dalam indeks desa yang kita bahas hari ini, salah satunya indeks desa membangun, itu adalah juga pilarnya saya kira sama ya, sosial, ekonomi, dan lingkungan. Karena ini memang konsep dari SDG sendiri adalah keberlangsungan secara sosial, termasuk indikator-indikator sosial seperti kesehatan, kemudian pendidikan, perlindungan sosial, dan seterusnya. Juga indikator-indikator yang terkait dengan ekonomi, dan tentunya juga indikator-indikator yang bersifat eh, di lingkungan ya. Nah, ini tujuannya adalah agar kita memastikan bahwa pembangunan kita bisa berkelanjutan sekaligus juga pembangunan yang inklusif ya. Inklusif ini kita tidak boleh meninggalkan eh, siapapun di dalamnya. Nah, tentu dalam pelaksanaan kita banyak menghadapi tantangan ya, terutama di daerah. Kalau kita lihat kesenjangan antar daerah, kesenjangan antar wilayah, ini juga masih cukup tinggi. Kemudian adanya fragmentasi program sektor yang kemudian menyebabkan perjalanan intervensi daerahnya sendiri-sendiri, padahal semuanya berujung kepada satu, yaitu di desa atau di kelurahan. Dan harusnya program-program ini saling menguatkan. Jadi kita harus memastikan bahwa
SDGs ini benar-benar menyentuh sampai wilayah, sampai desa, sehingga tidak boleh ada satu wilayah pun yang tertinggal. Nah, itulah prinsip dari SDGs. Nah, terkait dengan itu, kebutuhan data di tingkat wilayah yang paling kecil ini adalah merupakan tantangan. Karena selain penting, kadang-kadang sulit mencari data eh, yang bisa dibandingkan dengan wilayah lain, ya. Tapi pada saat yang sama, indikator-indikator di tingkat desa itu biasanya ketika agregasi di tingkat nasional ini sulit diukur, tetapi sebenarnya data itu justru yang paling dibutuhkan di lapangan. Nah, jadi data mikro seharusnya juga digunakan di lapangan, misalnya by name by address gitu ya. Di tingkat nasional juga sebenarnya punya data by name by address, tetapi sebenarnya yang paling berkepentingan seharusnya adalah di tingkat lapangan, karena data itu dapat digunakan untuk pembangunan. Jadi tanpa data yang akurat di desa, kita akan sulit ya merancang intervensi yang tepat sasaran. Jadi data mikro di tingkat desa ini harusnya menjadi dasar perencanaan, penganggaran, sekaligus evaluasi. Dan kita bisa membaca kondisi real ya masyarakat, bukan sekedar angka agregat. Jadi salah satu permasalahan kalau kita berbicara SDGs adalah anggaran itu agregat. Agregat itu artinya rangkuman dari keseluruhan kondisi di tingkat kabupaten maupun provinsi. Padahal SDGs punya prinsip no one left behind. Sehingga kalau kita hanya melihat data agregat, tentu kita tidak tahu siapa sebenarnya individu kelompok masyarakat yang tertinggal karena sudah di rata-rata di tingkat nasional. Dan untuk itu, kalau kita berbicara indeks SDGs ya, desa ini bisa membantu memberikan solusi karena indeks kami berbicara mengenai SDGs ya. Nah, indeks SDGs karena indeks ini memberikan potret yang lebih nyata tentang desa, bagaimana pelayanan dasarnya, bagaimana sosial ekonominya, bagaimana lingkungannya maupun tata kelolanya. Sehingga harapan kita adalah indeks desa ini nanti bisa menjadi jembatan antara kebijakan yang di nasional dan kebutuhan lokal. Sehingga apa yang kita cita-citakan termasuk apa yang ada di Astacita yaitu membangun dari desa ini dapat terwujud. Eh, di Bappenas bersama dengan Kementerian Desa juga sudah menggagas SDGs Desa ya, yang pertama kali dikenalkan oleh Kemendes dulu, Kemendes PDT ya. Kami terus mengawal proses itu agar instrumen-instrumen yang dibangun selaras dengan kebijakan dan data tingkat nasional. Jadi dulu data-data itu memang dibangun di tingkat desa, tapi banyak yang yang tidak lain. Dan sekarang kita sudah diskusi dengan Kementerian Desa dan saya kira dengan adanya perbaikan-perbaikan ini nanti terjadi koneksi ya dengan perencanaan nasional. Nah, kita tahu bahwa kita perlu menyelaraskan indikator-indikator itu baik di tingkat desa maupun di tingkat nasional. Jadi harapan kami adalah indeks ini yang ada di desa nanti bisa menjadi eh, data-data untuk selain data-data capaian, harapannya bisa menjadi data-data untuk perencanaan, ya. Sehingga ini akan sangat membantu eh, daerah gitu ya. Eh, ada beberapa saya kira nanti tantangan kalau kita bicara mengenai technicality mengenai data itu ya. Karena data-data di desa ini, kalau kita bicara SDGs ya, yang sekarang ada indeks desa itu sebenarnya tidak bisa langsung diagregat di tingkat kabupaten kota, karena memang leveling dan metodologinya yang berbeda. Kemudian juga ada satu proses untuk menguji validitasnya. Jadi ini salah satu eh, PR kita. Eh, se- Tetapi kita semua menganggap bahwa indeks yang ada di desa ini tidak bisa dianggap sebagai satu data terpisah atau data yang kecil karena dia menjadi pegangan buat pemerintah desa, buat teman-teman di pemerintah desa dan di pemerintah desa untuk menyusun perencanaan yang lebih tepat. Dia bisa memperkaya juga data-data di tingkat nasional. Saya kira harapan kami indeks indeks-indeks yang ada di
lapangan di desa ini dapat terus berkembang dan menjadi instrumen yang bermanfaat, eh, baik dari sisi melakukan monitoring evaluasi berupa capaian, tapi kami juga sangat berharap bahwa data-data ini nanti bisa digunakan langsung oleh desa sebagai feedback ya kepada proses pembangunan di desa. Kami mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada ISCN yang sudah menggagas acara ini dan kehadiran Bapak sekalian di hari weekend ini saya kira luar biasa menunjukkan semangat kita bersama untuk mendiskusikan mengenai data-data ini. Jadi prinsipnya kalau kami dari SDGs, data agregat di tingkat desa pun sudah sangat berguna karena kita yang penting kita bisa membedakan ya antara kita bisa menggunakan data itu sebagai pembanding karena itu adalah salah satu tools kita di SDGs yang punya prinsip no one left behind untuk membedakan apakah ada satu desa yang tertinggal dibanding dengan yang lain. Dan itu menjadi core dari tupoksinya SDGs di Bappenas. Saya kira itu dari kami. Sekali lagi selamat kepada ISCN yang sudah mengeluarkan seri kelima ya Pak Bayu ya, kelima. Ya, Dan mudah-mudahan ke depan terus berjalan dengan baik dan kami terus bergembira bisa bergabung dengan Bapak Ibu sekalian dari tim SCC juga nanti tetap terus bergabung sampai acara ini selesai. Ada manajer eh, monitoring evaluasi Pak Gancang juga akan ikut dalam proses ini dan saya kira dari 5 seri ini saya baru miss satu kali ya, ini yang keempat sekalinya saya tampil di sini memberi semangat dan mengapresiasi kehadiran Bapak Ibu sekalian untuk acara di hari ini. Terima kasih banyak dan selamat berdiskusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.